Artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa yang akan diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka, maka anggota tubuhnya yang menjadi saksi. Karena mengapa? Kalau lisan kita tidak dikunci, itu akan berbohong. Karena lisan itu adalah utamanya dari berdusta. Lalu ada gibah dan buhtan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Gibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Buhtan sendiri ialah membicarakan keburukan orang lain. Jadi, mengapa gibah dan buhtan itu sama-sama, keduanya sama? Karena gibah itu adalah membicarakan orang yang tidak datang. Tapi sendiri itu adalah membicarakan keburukannya atau membicarakan yang belum tidak benar. Menjaga lisan berarti kita harus bijak dalam berbicara. Kita perlu menghindari ucapan yang mengandung fitnah, gibah, dan buhtan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Saudaraku, dalam memelihara lisan ada beberapa panduan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah qaulan ma'rufan, yaitu perkataan baik sesuai norma dan nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah qaulan sadidan, yaitu pembicaraan tegas, jujur, baik secara substansi maupun redaksi. Yang ketiga itu adalah qaulan layyinan, yaitu perkataan yang lemah lembut, enak didengar, lunak, ramah dan menyentuh hati. Yang keempat itu adalah maisuran, adalah perkataan yang mudah dicerna dan dimengerti orang lain. Yang kelima itu adalah qaulan baligan, yaitu pembicaraan membekas, efektif, tepat sasaran dan tidak berbelit-belit. Yang ketujuh itu adalah kalimat, yaitu perkataan yang dibarengi oleh rasa hormat, lemah lembut dan berkata ramah. Yang kedelapan itu adalah qaulan sakilan, yaitu perkataan yang penuh makna, berbobot, memiliki nilai yang dalam dan perlu perlindungan untuk memahaminya. Yang kesembilan itu adalah qaulan, pembicaraan yang penyampaiannya itu dengan baik. Yang kesepuluh itu adalah qaulan aziman, yaitu perkataan yang mengandung pertentangan nyata terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dihindari ya teman-teman, karena ini adalah sesuatu perkataan yang menyimpang terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu saya akan menceritakan pengalaman saya terhadap pembicaraan lisan. Jadi ketika saya berbicara kepada orang itu, saya biasanya itu melihat dulu kondisi orang tersebut itu baik atau tidak. Dan perkataan saya yang ingin diucapkan kepada orang tersebut itu baik, bermanfaat, memberi semangat atau tidak. Jadi ketika saya berbicara kepada orang itu harus melihat keadaan dulu, kita harus bisa introspeksi diri dulu, apakah diri kita juga sama membicarakannya baik atau tidak. Karena ketika kita berbicara kepada orang tetapi kita hanya berbicara seenaknya, itu pasti bakal berbalik pada diri kita sendiri. Nah, itu pengalaman saya, saudaraku. Saudaraku, mari kita ingat bahwa setiap ucapan kita memiliki dampak. Kata-kata yang baik bisa membangun, memberi semangat, dan menguatkan iman saudara-saudara kita. Oleh karena itu, sebelum kita bicara, tanyakan dulu pada diri kita, teman-teman. Apakah itu bermanfaat? Apakah ini mendatangkan kebaikan? Jika tidak, lebih baik teman-teman diam. Jadi, kita harus di zaman yang modern ini, kita harus bisa memelihara lisan kita. Karena kita ini remaja lagi, teman-teman. Bisa saja kita
berbicara kotor, seperti berbicara binatang, teman-teman. Karena remaja labil itu sering sekali gitu ya terbawa oleh orang-orang lain dan tidak memikirkan resiko kedepannya itu seperti apa. Karena kalau kita berbicara seenaknya terhadap orang lain di masa sekarang itu pasti seringkali itu kita menjadi permasalahan yang panjang, malah jadi berdebat lebih-lebih. Jadi teman-teman pada era modern ini, pada era yang sudah berkembang ini, lebih baik teman-teman bisa menjadi teman-teman, apalagi kita tuh perempuan gitu. Jadi bisa lebih memelihara lisan teman-teman gitu. Dan menjaga lisan menurut Islam itu adalah menjauhi berkata bohong, berbicara sepenuhnya, jauhi perkataan yang kotor, dan jangan gunakan lisanmu untuk memuji. Karena kita tidak mau juga kan kalau kita memuji, kalau berbalik kepada kita dimuji oleh orang lain. Dan selanjutnya ada jangan berkata kasar, jangan mengadu domba, dan sopan dan santun. Hikmah dari kita menjaga lisan itu berasal dari teman-teman. Karena yang pertama itu adalah hidup kita akan tenang. Karena kita tidak punya masalah kepada orang lain. Karena kita berbicara kepada orang lain juga tidak seenaknya, tidak langsung belak-belakan gitu kan. Karena kita ngomong ke orang lain juga kayak ya mudah dipahami, kita baik, kita jujur, kita lembut gitu. Dan selanjutnya adalah kita memiliki banyak teman. Karena kenapa begitu? Pasti orang-orang juga melihat kita, oh iya itu positif, dia baik, dia kalau bicara lemah lembut, dia kalau bicara mudah dipahami gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri dakwah ini, sebaiknya kita bersalawat kepada Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazim tanalu bil qadu wa tanfarizu bil qurabu wa tuqda bil rawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yuztaqabu biwajhiril karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adabi kulli ma'lumillah. Terima kasih teman-teman yang sudah ini bersemangat bersolawat, semoga mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan kita dan menjadikan alat sebagai penyebar kebaikan. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina sabran wa sabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin